Selamat datang dalam podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Halo Camaba Unsri 2021. Dengan saya Syafaruddin Huda atau biasa dipanggil Huda. Jadi kali ini Huda akan mengulik lebih dalam lagi informasi-informasi mengenai UKM, UKK, dan komunitas yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini Huda itu kedatangan tamu spesial dari komunitas Kadiksri, keluarga mahasiswa Bidik Misri dan KIP Kuliah Universitas Sriwijaya. Nah, Huda sekarang enggak sendirian, tapi ada yang nemani. Kita kenalan dulu ya. Silakan Kak, kenalan namanya. Oke, kakak perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak itu Alvin Jayatra. Kakak dari jurusan Sosiologi angkatan 2018 gitu. Wow. Ya. Oke Kak, kita langsung saja ya mengulik lebih dalam mengenai komunitas Kadiksri ini. BTW Kak, Huda kan masih belum tahu nih apa itu Kadiksri. Boleh ceritain sedikit nggak Kak, apa itu Kadiksri? Oke, jadi Kadiksri itu di Universitas Sriwijaya adalah sebuah komunitas bagi kalian-kalian yang merupakan mahasiswa bidik misi pada awalnya gitu kan. Tapi setelah adanya perubahan, jadi nama bidik misi menjadi KIP Kuliah. Jadi Kadiksri itu adalah komunitas keluarga mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Sriwijaya. Oh, jadi itu sama aja ya kan Kak? Antara bidik misi dan KIP Kuliah? Iya, itu sama saja, hanya berubah nama saja. Oke. Kita langsung mau nanya ke struktur organisasi nih Kak. Pasti ada nama di organisasi itu struktur Kak. Nah, udah pengen tahu Kak, struktur organisasi di Kadiksri itu ada apa aja? Oke. Jadi di Kadiksri itu ada namanya BPH inti sama BPH pengurus gitu kan. Yang pertama itu dalam BPH inti ada ketua umum tentunya, dan ditemani oleh si wakil ketua umum, dan selanjutnya itu ada sekretaris umum dan sekretaris umum 1. Terus dibarengi lagi sama bendahara umum dan bendahara 1. Itu untuk BPH inti gitu kan. Dan untuk BPH pengurus ada Departemen PPSDM dan sekretaris Departemen PPSDM. Yang kedua itu ada Departemen Humasling atau Hubungan Masyarakat dan Lingkungan. Itu ada 2 temannya, ada sekretaris Departemen Humasling bagian internal dan sekretaris Humasling bagian eksternal. Itu ada 2 gitu kan. Jadi ada 3 di bidang Humasling. Selanjutnya itu ada Departemen Medinfo. Bagi yang suka cekrek-cekrek atau foto-foto, itu bisa kita ikut Departemen Medinfo gitu kan. Selanjutnya itu ada Departemen Advokasi, yang bagi teman-teman yang pede gitu kan, bertemu sama banyak orang atau hobinya ngelobi seseorang, itu bisa ke Departemen Advokasi gitu kan. Selanjutnya itu ada Departemen Pendidikan dan Budaya, bagi ya kita sebagai mahasiswa gitu kan, pasti senang lah sama budaya-budaya yang ada di Kota Palembang maupun yang ada di sekitarnya gitu kan. Itu wajib banget masuk pendidikan dan kebudayaan. Yang selanjutnya itu ada Departemen apa ya kakak, sedikit lupa. Enjoy Kak. Iya, jadi selanjutnya itu ada Departemen Kesekretariatan. Ya, yaitu yang bagi yang senang-senang bersih-bersih gitu kan, di sekret itu ada Departemen Kesekretariatan. Itu selanjutnya itu ada aduh kakak sedikit lupa ya dengan departemen sendiri. Departemen Advokasi udah, Departemen Medinfo udah, PPSDM udah, Humasling, terus tuh ada Kestari, dan yang terakhir itu ada Departemen Keagamaan. Oh, gitu. ada juga agama ya. Ya, jadi di Kadiksri itu ada Departemen Keagamaan, tapi tidak menonton untuk satu agama saja, tapi untuk menyeluruh agama yang ada di Universitas Sriwijaya gitu. Oke, berhubung kita juga ada 6 agama di Indonesia kan. Nah Kak, untuk pengurusan itu sendiri gimana pemilihannya? Pemilihan kepengurusan. Iya, Ya, jadi pada pemilihan kepengurusan itu setiap tahunnya pasti kita kenal sebagai anak organisasi itu ada musyawarah besar gitu kan. Jadi dalam musyawarah besar itu kita akan memusyawarakan bagaimana ketua untuk selanjutnya, bagaimana
visi misi dari calon ketua itu sendiri untuk dipilih menjadi ketua umum nantinya gitu. Kalau kakak sendiri itu jabatannya sebagai apa? Ya, jadi tadi kakak udah spoiler sedikit ya tentang diri kakak sebagai ketua umum di komunitas Kadiksri itu sendiri gitu. Wow, teman-teman, jadi Kak Alvin ini adalah ketua umum dari Kadiksri. Hebat bukan? Nah Kak, ngomong-ngomong untuk sejarah nih Kak, pasti ada kan sejarah awal mula didirikan Kadiksri. Nah itu bagaimana Kak awal mulanya? Oke, spoiler juga bahwasanya Kadiksri itu lahir pada tanggal 11 Mei 2015. Mengapa Kadiksri itu sangat dibutuhkan di Universitas Sriwijaya? Karena pada saat itu lahirlah sebuah beasiswa yang kita kenal sebagai beasiswa bidik misi gitu kan, untuk kalian atau keluarga yang belum mampu tapi memiliki potensi untuk meningkatkan diri dalam perguruan tinggi, di mana ya dengan melalui beasiswa itu kita bisa masuk di Universitas Sriwijaya. Jadi sejarah singkatnya itu karena adanya beasiswa bidik misi, maka adanya keharusan untuk membangun sebuah komunitas, yaitu komunitas yang pada isinya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menerima manfaat beasiswa bidik misi gitu. Oke, berarti udah lumayan lama juga ya Kadiksri ini, awal tahun 2015 itu sudah mulai terbentuk. Dan itu anggotanya tuh dari penerima manfaat beasiswa bidik misi. KIP kuliah juga boleh kan Kak? Iya, karena kemarin itu namanya beasiswa bidik misi dan ada keharusan untuk mengubah nama dari beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, maka Kadiksri pun ikut memeriahkan perubahan tersebut dengan mencantumkan nama KIP kuliah di dalam nama Kadiksri itu sendiri gitu. Jadi teman-teman, Kadiksri ini bukan hanya penerima beasiswa dari bidik misi, tapi KIP kuliah juga tergabung dalam hal tersebut karena ada sedikit perubahan dari pemerintah yang awal mulanya itu bidik misi dan diganti sekarang menjadi KIP kuliah. Ya, betul. Nah Kak, suka duka kakak selama di Kadiksri itu sendiri bagaimana Kak? Suka duka ya. Suka duka dong. Sukanya itu ya karena kita itu adalah orang-orang yang terpilih gitu kan, terpilih untuk menerima manfaat beasiswa bidik misi. Jadi kita itu mendapatkan apa ya, maksudnya kita memiliki keluarga baru gitu, keluarga baru di mana mereka itu memiliki visi misi yang sama di balik perekonomian yang ya cukup menghambat mereka untuk memasuki perguruan tinggi, tapi dengan adanya beasiswa itu kita bisa merasakan, oh ternyata ini loh kursi perguruan tinggi yang kita impikan. Jadi dengan adanya beasiswa bidik misi kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang tidak bisa duduk di perguruan tinggi, dan alhamdulillah dibantu dengan beasiswa bidik misi gitu. Gitu. Kalau dukanya selama kakak di Kadiksri itu apa ya? Mungkin tidak ada ya, karena orang-orang di dalamnya tuh have fun gitu, seru-seru gitu kan. Jika ada kegiatan sebelum adanya pandemi gitu kan, kita sering ngumpul, sharing bersama dengan orang-orang yang notabene kita sama satu visi misi gitu kan. Tapi karena sekarang itu pandemi, kita sekarang di rumah, mungkin komunikasinya kurang gitu kan. Komunikasinya kurang, terus tuh kegiatan-kegiatan yang tadinya kita ngumpul berubah menjadi Zoom gitu kan, hanya tatap muka gitu aja sih. Nah Kak, untuk kakak kan penerima berarti ya, salah satu penerima beasiswa dari bidik misi. Nah, itu gimana Kak seleksi bidik misinya tuh Kak? Ya kalau di tahun kakak waktu itu, jadi setiap sekolah itu mendapatkan kayak rujukan nomor gitu kan, rujukan nomor bahwasanya sekolah itu bisa mendaftarkan siswanya untuk mendapatkan beasiswa bidik misi gitu kan. Jadi kami waktu itu mendapatkan PIN, kalau nggak salah PIN atau nomor gitu kan, atau ID gitu, ID atau password, kita tuh harus daftar di dalam itu. Nah setelah itu ya kita individu mendaftarkan. Kalau misalnya kita mau mendaftar ya kita mendaftar, kalau siswanya tidak mau ya silahkan, kita itu kan pilihan. Jadi setelah itu kami mendaftar, seleksi SN itu kita ikut, sudah SBM itu kita yang tadinya
mahasiswa reguler itu bayar dan kita itu bayar. gratis. Itu benefitnya sebelum kita masuk ke perguruan tinggi. Nah Kak, untuk persyaratannya Kak, Hmm. bidik misi itu apa Kak? Dan apa bedanya bidik misi dan KIP kuliah? Oke. Kita bahas bedanya dulu ya, Iya, bedanya beda dulu, bidik Kak. misi dan KIP kuliah. Secara garis besar, beasiswa bidik misi dan KIPK itu sama saja gitu kan. Iya. Itu bantuan untuk masyarakat yang ingin anaknya masuk perguruan tinggi tapi terhalang oleh perekonomian. Itu secara garis besar. Tapi ada sedikit perubahan mungkin di nominal gitu kan. Nominal. Di nominal yang tadinya mungkin kita tit gitu kan harga Oke. itunya nominalnya. Rahasia. Ya, dan ada sedikit penaikan di KIP kuliah gitu. Oke Kak. Nah Kak, tadi kan kita sudah bahas tentang persyaratan dan lain-lain. Pasti kan di Kadiksri ini kan ada kegiatan Kak. Iya. Nah kegiatan secara daringnya itu apa dan secara offline itu apa Kak? Ya. Jadi kegiatan Kadiksri sebelum adanya pandemi ya seperti organisasi pada umumnya gitu kan, adanya kegiatan kayak seminar, terus kayak ada upgrading, terus ada LDO juga gitu kan, sama seperti organisasi pada umumnya gitu. Tapi setelah adanya pandemi yang tadinya kita tatap muka dalam misalnya ada kegiatan gitu kan, jadi kegiatannya itu kita lewat Zoom, Google Meet gitu kan. Dan terakhir kemarin itu Kadiksri melaksanakan seminar kewirausahaan gitu kan, dari ekonomi kreatif gitu. Nah Kak, untuk kegiatan yang offline ini, kegiatan yang online ini, kendala-kendala yang sering Kakak alami itu apa? Iya, jadi ya mungkin kita juga sama ya, organisasi lain juga sama gitu kan, kendala-kendala apa yang dihadapi di saat online gini kan, yang pastinya sinyal gitu kan. Karena kan kita kan ya tanpa sinyal kegiatan tuh bakal bergerak gitu kan. Yang pertama tuh sinyal, yang kedua mungkin komunikasi. Ya karena ini online, terus tuh ya kita tidak tahu kan kesibukan orang lain tuh di luar tuh apa kan. Mungkin kita hari ini tidak sibuk, tapi orang lain tuh mungkin memiliki kesibukan lain gitu. Mungkin itulah yang menjadi kendala-kendala di saat online seperti ini gitu. Dan juga feel-nya tuh beda ya Kak, antara offline dengan online. Menurut Kakak nih enakannya mana? Offline atau online? Kalau Kakak sendiri ya, kalau Kakak sendiri itu mending offline sih. Offline ya. Karena kita kalau misalnya offline itu kan euforia bertemu orang tuh beda kan daripada kita kayak teleponan atau video call gitu kan. Jadi ya itu kalau pilihan Kakak ya, tapi tidak tahu pilihan orang lain. Oke, lanjut nih. Pasti di organisasi itu ada namanya proker atau program kerja. Nah, proker dari Kadiksri itu apa Kak yang paling diungguli? Yang paling unggul ya di tahun kepengurusan Kakak ya tuh saya. Ya, jadi sekarang itu lagi booming-boomingnya tentang MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu kan. Oke. Jadi Kadiksri tidak mau meninggalkan euforia MBKM gitu kan. Dimana kemarin itu adanya PHP 2D, dimana kita disuruh untuk mencari desa binaan gitu kan. Dan hal itu sejalan dengan visi misi Kakak pada pengurusan ini, dimana kami ingin Kadiksri memiliki desa binaan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain PHP 2D ada Wira Desa. Kadiksri juga tidak ingin ketinggalan gitu kan dengan euforia MBKM gitu. Dengan adanya Wira Desa, ya kami mengikuti alur apa yang sedang booming gitu kan, ada Wira Desa. Dan yang pada kemudian hari lagi di planningkan bahwasanya Kadiksri ingin membuat kegiatan nasional berkaitan dengan keilmiahan gitu. Mungkin ya doakan saja biar terwujud. Oke. Jadi ada 3 nih
Bina Ya, Desa, Wira Desa, dan seminar pelatihan tingkat nasional. ya pokoknya kegiatan keilmiahan tingkat nasional. Doakan Oke. saja. Nah Kak, untuk Wira dan Bina Desanya, apakah Kadikti itu sudah punya desa yang mau dibina? Iya, tentu saja Pak. Kemarin kami dari Kadisri itu telah melakukan kerjasama dengan desa yang kami jadikan sebagai program PHP 2D, yakni di namanya itu Desa Lingkar Kampus gitu kan dalam PHP 2D, tapi desanya itu di belakang gerbang itu namanya. Kakak lupa kelurahan yang di belakang gerbang Unsri belakang. Oh, di belakang, Ya. berarti di lingkupan Ya, Universitas lingkup Unsri, Sriwijaya ini ya, ya. Kak? Dimana di situ kenapa kami pilih di situ karena lokasinya dekat dengan Kampus. ketua kami yang pada awal mendirikan bidik misi, yakni Oh. Kak Ardiansyah gitu. Oke Kak, semoga berjalan ya Amin. programnya Bismillah. dan Bantu seminar doanya ya. keilmuan juga semoga sukses. Iya, oke. Nah Kak, pasti Kak Diksi itu kan punya prestasi nih. Nah, prestasi apa aja sih yang pernah dicapai oleh Kak Diksi itu? Ya. Jadi kemarin terakhir dari Badan Kepengurusan mengikuti perlombaan debat yang ada di Kalimantan, di universitas salah satu universitas yang ada di Kepulauan Kalimantan gitu. Oke. Itu juara 2 debat nasional. Wow. Itu terakhir ya. Mantap. Dan yang lain-lainnya itu menjadi kayak apa ya, dia itu bagian dari Kadiksri namun memberikan kemenangan itu untuk organisasi lain di luar Kadiksri gitu, tapi dia anak Kadiksri gitu. Ya, misalnya kayak organisasi A tapi dia ikut Kadiksri, tapi dia mencantumkan organisasi A sebagai pemenang gitu. Jadi Kadikstrinya tidak tersebut ya mungkin ya. Jadi Kadiksri ini bukan hanya sebuah organisasi yang biasa aja, tapi orang di sana juga berkualitas dengan mengasah soft skill dan hard skill mereka, mengikuti lomba-lomba dan terbukti juga juara. Yeah. Nah Kak, fakta menarik tentang Kadiksri di Universitas Sriwijaya itu apa? Oke. Fakta menarik yang Kadiksri di Universitas Sriwijaya yang pertama itu adalah kita memiliki banyak orang-orang yang memiliki satu visi misi di Universitas Sriwijaya yang pertama. Yang kedua, fakta menariknya itu adalah selain kita memiliki keluarga, kita juga memiliki organisasi yang bisa menaungi kita. Misalnya kita ada keperluan apa, kita bisa memberikan kayak keluh kesah kita kepada organisasi tersebut, yang dimana organisasi itu adalah Kadiksri itu sendiri. Yang ketiga itu fakta menarik, jika kita mendapatkan beasiswa bidik misi tentunya ada uang setiap satu semester gitu kan ya. Bagi anak mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah pasti tahu kan, setiap semester pasti ada yang masuk ke rekeningnya masing-masing gitu. Oh my god, enak banget ya jadi anak Kadiksri itu. Nah Kak, untuk kita di Kadiksri itu kan tadi kan Kakak menyebutkan bahwasanya kita mempunyai visi dan misi yang sama. Nah kira-kira tuh apa Kak visi misi yang samanya tuh? Ya, kita visi misinya ya yang paling utama kita ingin membahagiakan kedua orang tua gitu kan, dengan anaknya duduk di perguruan tinggi walaupun kita terkendala ekonomi, namun kita bisa melewati hal itu dengan adanya beasiswa bidik misi gitu. Itu visi misi besar kita yang ada di Kadiksri sendiri mungkin ya. Nah Kak, pengalaman Kakak Ya. Pengalaman Kakak selama di Kadiksri itu apa? Pengalaman kakak udah dari semester awal di Kadiksri gitu kan, jadi tahu bagaimana kondisi dan situasi Kadiksri itu sendiri, baik itu senangnya maupun ada buruknya juga gitu kan. Tapi kita
kita happy aja, namanya kita di dalam organisasi gitu kan. Iya, benar. Apalagi kita ya terbatas oleh waktu gitu kan. Benar. Kita mau lulus juga, jadi kan ya. Jadi yang paling mengasihkan gitu kan, mengasihkan bahwasanya anak mahasiswa bidik misi gitu kan, ada kayak apartemen, rusun gitu kan, atau asrama gitu kan di dalam Universitas Sriwijaya. Jadi kalau misalnya kayak sore-sore kita tuh kumpul-kumpul, main-main gitu kan antar anak-anak mahasiswa bidik misi gitu kan. Terus tuh kita juga kalau misalnya pas offline kemarin sering adanya pengajian-pengajian antar mahasiswa bidik misi gitu kan. Jadi kita tuh sering banyak waktu atau ya waktu lah, kita waktu untuk berkumpul sama anak-anak beasiswa bidik misi gitu. Jadi kita bisa sharing, tahu oh gini ya keluargamu, oh seperti ini ya keadaannya ya, kita merasakan. Oh, jadi di Kadikri itu tempat keluh kesah. Iya, bisa gitu. Nah Kak, benefit yang didapatkan ketika kita join di Kadikri, kan bentar lagi kan mahasiswa baru ini pasti adanya yang penerima beasiswa KIP kuliah. Iya. Nah pasti mereka pengen tahu nih benefit apa aja yang didapatkan ketika kita join. Ya, benefit apa saja yang kita dapatkan, yang tentu saja yang ilmu bermanfaat gitu kan, dimana Kadikri ini ada sebagai suatu ruang bagi mahasiswa bidik misi yang ada di Universitas Sriwijaya atau mahasiswa KIP kuliah di Universitas Sriwijaya untuk mengasah skillnya dalam berorganisasi gitu kan. Tinggal dipilih, banyak departemen yang disediakan ketika kita memiliki potensi dalam bidang informasi atau media gitu kan. Ada departemen Medinfo yang siap untuk mewadahi kalian untuk berkembang di dalamnya gitu. Dan juga benefit lainnya ya, kita relasinya mungkin cukup besar gitu kan, karena beasiswa bidik misi adalah beasiswa dengan orang-orang terbanyak di Universitas Sriwijaya dibandingkan beasiswa lainnya gitu. Mungkin itu benefit-benefit menarik yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut dalam Kadikri itu sendiri. Oke Kak, nah ini kan PMB nih, penerimaan mahasiswa baru. Nah tugas dari Kadikri itu bagaimana Kak? Dia apakah dia menawarkan atau menawarkan bantuan kayak gini deh, ini memberikan solusi agar tidak terjadi kesalahan menginput data atau bagaimana Kak? Ya, terkait misalnya data-data mengenai mahasiswa baru gitu kan, wewenang dari pihak rektorat gitu kan. Nah, tapi posisi Kadikri itu sendiri ialah sebagai jembatan gitu. Sebagai jembatan antara mahasiswa baru sama pihak rektorat. Ketika mahasiswa baru menginginkan adanya informasi apa yang mereka butuhkan, seperti biaya kos atau biaya asrama, terus tuh selanjutnya ini kita apa gitu kan. Nah, itu ada departemen advokasi yang siap menjembatani mereka untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Ialah jawaban itu kita dapatkan melalui rektorat sebagai ya orang-orang yang mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi Kadikri itu sebagai jembatan antara mahasiswa baru sama pihak rektorat itu. Oke, jadi maba itu sangat tertolongi ya ketika dibantu oleh tim dari komunitas Kadikri. Seperti itu. Nah Kak, misalnya nih maba mau join di Kadikri, nah persyaratannya tuh apa aja Kak? Ya, persyaratan untuk masuk ke dalam komunitas Kadikri itu sama saja seperti organisasi pada umumnya gitu kan. Ada open recruitment, ada wawancara, ada seleksi, ya seperti itu. Ada open recruitment, terus tuh ada administrasi, wawancara, pengumuman. Nah ya, Kak, seperti itu. tips agar bisa join, lulus di Kadikri apa? Jadi gini, ketika kita mau masuk ke dalam suatu organisasi, kita sebaiknya mengenal terlebih dahulu bagaimana organisasi itu sendiri gitu kan. Tahu lah ya. Mencari tahu terlebih dahulu, jangan sampai
kita udah masuk ke dalam organisasi tersebut, namun kita tidak menemukan titik kenyamanan kita itu sendiri bagaimana, karena kita tidak tahu, oh ternyata organisasi ini bidangnya seperti ini gitu kan. Sedangkan kita memiliki potensi yang berbeda dari potensi yang ada di organisasi itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memilih potensi apa yang ada di diri kita. Semisal ketika kita minat di dalam bidang pengkaderan gitu kan. Nah, itu ada departemen PPSDM kalau kita kenal gitu kan, PPSDM yang siap mengkader gitu kan. Jangan sampai kita hobinya foto-foto atau buat video, tapi kita masuk ke dalam departemen yang tidak bersangkutan seperti hal itu. Jadi itulah mungkin sedikit kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin bisa kita buat di awal-awal, tapi kita tidak merasakan benefitnya ke depan gitu kan. Padahal organisasi ini siap untuk mewadahi mereka untuk berkembang, tapi mereka yang salah di awal untuk memilih bagaimana mereka untuk berkembang ke depannya. Oke, nah kan sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan dijawab sedetail mungkin. Nah Kak, closing statement dari Kakak mengenai Kadiksri. Closing statement dari Kakak selaku Ketua Umum Kadiksri itu adalah, yang tahu potensi dirimu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi buatlah titik kenyamanan itu agar potensi dirimu yang ingin kau kembangkan dalam suatu organisasi dapat kau capai, karena engkaulah pemegang kenyamanan itu sendiri gitu. Wow, kece sekali. Oke, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang santai kita mengulik lebih dalam mengenai komunitas Kadiksri. Bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin join, silakan kepoin Instagramnya Kak. Apa Instagramnya? Nama Instagramnya adalah Kadiksri_Unsri. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin join bisa kepoin di Instagramnya, dan bisa juga scroll postingannya, melihat dan mencari tahu lebih detail. Jangan sampai salah join. Oke, terima kasih banyak Kak atas kedatangannya pada hari ini. Oke, see you podcast selanjutnya. Dah.